Oke teman-teman, kita udah di suatu tempat yang biasa muncul pocong ya, Mat. Di sini tempat lokasinya di sini, Mat. Kita akan masuk ke dalam. Ini yang rumah itu ya? Iya. Iya bener, yang rumah yang sering ada kemunculan itu loh Mas, pocong. Iya. Awas, hati-hati, awas itu. Ya ini bekas sebuah bangunan tua ya Mas ya. Ini udah runtuh, udah lama nih Mas. Udah banyak ilalang, udah banyak pohon-pohon liar gitu loh. Dan di sini sering banget kemunculan sosok pocong loh Mas. Ya orang nggak 1-2 orang aja, banyak yang melihat loh Mas di sini. Aduh, awas Mas, hati-hati. Aduh, susah banget jalannya soalnya. Iya, banyak banget puing-puingnya. Hati-hati, banyak, barangkali ada pakunya. Nah di sini terlihat sering munculan sosok pocong Mas dari ini tinggal pilar-pilarnya Mas Dewi ya? Iya. Ini pilar bangunannya. Oh ada sumurnya juga. Ini Ada sumur ini, Mas Dewi. ada sumur tua. Itu sumurnya situ. Masih ya ditutup lah. Oh ini sumur terus ya. Kita zoom ya Mas Dewi biar. Iya, biar lebih jelas. Ini sumurnya, tapi udah ditutup, sengaja ditutup sama puing-puing ya Mas Dewi ya. Iya, tuh ya udah lama runtuhnya sih Mas. Oke. Ini yang dicerita Nopor kemarin. Jadi disinilah yang nyari bekicot yang akhirnya ketemu. Udah muter-muter di daerah area sini Mas Dewi. Terus Puing-puing sini. terus dia melihat itu Mas. Iya sosok pocong. Lagi ngapain Mas, berdiri apa duduk gitu? Ya banyak, bukan cuma satu. Nah kalau sekarang kan di sini nih bangunan temboknya masih bisa ya segini ya. Iya. Tuh Mas sudah bergoyang-goyang sendiri Mas. Oke, di atas udah goyang-goyang sendiri nih. Teman-teman bisa lihat. Padahal nggak ada angin loh. Nggak ada angin sama sekali ya. Oke, nah ini sosoknya ada di mana Mas Dewi? Itu pas di atas Mas. Di atas kita ya. Iya, Pilar. di pilaran itu. Pilar ya. Ini awalnya udah ngerah banget sebenarnya. Ini agak pilar ya. Berarti nggak cuma satu ya? Satu ya? Enggak, banyak Mas. Ada yang anak kayak kecil juga ada. Ada. Coba kita muter lagi. Tapi ini ya pusatnya di sini ya. Terus Iya. Gitu. Kita muter lagi. Kita akan melihat tampak depan ya. Ini dari tampak depan nih Mas ya. Udah. Sama ya. Udah kelihatan Mas. ini kayak hawanya agak ada yang beda Mas Dewi. Iya, benar-benar. Kayak ada sosok yang beda gitu. Bisa tunjukin buat teman-teman siapa tahu. Ada Mas di atas ya Mas. Tuh, coba lihat di atas. Tuh banyak kelelawar yang banyak banget lah. Terus ada ya? banyak yang bergoyang-goyang juga tuh, padahal nggak ada angin Mas. Oke, kalau dari kami jelas banget, tapi di kamera emang lampu juga mulai meredup. Tapi memang kalau konon sih kalau ada kelawar kayak gini ada sosok yang ngikuti ya Mas? Ada Mas, ada. Tuh, ada satu sosok ya lumayan gede banget Mas. Cuman dia ngadepnya ke belakang kita, maksudnya Membelakangi ya? Belakangi kita lah.
sosok gombel mesti ya. Iya, benar. Gila, iya gombel. Berarti nggak cuma sosok pocong aja, emang ini gabungan mestinya. Iya, betul. Kayak sekumpulan lah, Mas. Bener-bener, tapi emang pusatnya tadi ya di Iya, benar. Pusatnya tadi kamar mandi ya? di sumur lah, Mas. Dekat sumur itu loh. Oke. Di sini bawahnya emang campur lebih. Aku rasanya seperti itu nyampur, cuman untuk pandangan kan lebih jelas, maksudnya lebih jelas. Iya, ya. Cuman dia mau ke atas, Mas, mau pergi. Oh, dia mau terbang kayaknya. Karena dia nggak tahu kalau ada kita di sini, Mas. Ada manusia lah. Ini lampu nggak terang sih, tapi nampak ini banget sih. Tuh. Oke, nanti habis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita bahas sama teman-teman. Iya. Sini ada apa aja, terus tentunya tentang pocong ya. Iya, betul. Oke, ini kita lanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Kali ini saya bersama Mas Tuying yang biasa di Nilas Luhur itu dan semua ya pastinya. Ini dulu pernah salah satu mas kita yang sebelah kirinya Mas Tuying pernah ada di Nilas Luhur ya. Iya, udah pernah. Tapi udah lama sekali, judulnya apa lupa. Mas siapa Mas? Johan. Mas Johan itu ya salah seorang yang sedikit banyaknya paham lah tentang dunia metafisik seperti itu. Iya. Kebetulan malam ini kita bisa hadir bareng Mas Johan pas lagi mampir kemari ya. Kenapa enggak kalau kita ajak ngobrol bareng? Betul, lagi ada waktu libur ya. Baik, dari siang kita udah yag-yagan, bahasanya orang Tegal udah melampah-melampah, lakum-lakum. Iya, benar. Nyambung sama cerita yang ada di ngobrolin horor kita. Saya sama Mas Rian pernah ngangkat satu tema cerita tentang yang judulnya kalau nggak salah hari ini keluar atau belum, judulnya Buntelan Pocong. Main seru juga ya kan ada kayak oh iya benar. Jadi ya tadi Mas Yam sama saya udah janji nanti bakalan ke lokasi yang kita ceritakan. Iya. Di cerita tersebut alhamdulillah tadi udah selesai. Kita sekarang ini lagi mau ngobrol-ngobrolnya Mas ya, tentang sosok tadi ya, kelima pocong ya. Buntelan. Ya, sosok buntelan. Oke, baik Mas Din. Tadi lumayan ya. Iya, Mas. Lumayan agak ya merinding gimana Mas itu. Iya, aku pikir kan nggak sebanyak itu. Ternyata kan emang banyak banget dan nggak cuma sosok pocong aja. Ya. Iya, betul. Ada sosok yang lain apa aja tadi perhatian. Ya tadi kayak semacam kayak gombel lah Mas. Ada Gombel yang ada di ya? atas pohon cermai itu loh Mas. Oh iya, pohon Pas capseng. di tengah-tengah itu. Betul, sama anak-anak kecil ya. Iya, kalau anak-anak kecil di bawahnya itu pas deket sama sumur itu nih loh Mas. Tapi bener ya, ternyata sosok pocong itu nggak satu dua, banyak ya. Iya, benar. Itu salah satu view yang ada di sini, di daerah kami. Ya, terus gini yang pengen diobrolin itu, sosok pocong itu kan salah satu hantu yang sangat populer di negara ini tentunya. Iya, benar. Yang masih sangat ini eksis selain kuntilanak ya kan Mas Johan. Pocong, kuntilanak, genderuwo biasanya itu kan masih mendominasi. Tiga sekawan itu. Tiga sekawan. Baiklah, ini kita fokus ke pocong. Mas Tuying, aku mau nanya ke Mas Tuying dulu. Mas Tuying, kenapa sih kalau kita ngobrolin tentang pocong itu biasanya nggak jauh dari tempat yang basah, lembab, dan identik ke pohon pisang? Iya. Itu seperti apa Mas Tuying? Ya, soalnya gini Mas, kalau pocong itu sukanya yang adem-adem, yang agak gelap-gelap gitu loh Mas. Iya, kalau pohon pisang, kalau pisang yang terawat sih nggak terlalu ya? Iya, kalau yang tahu sih enggak, tapi kan kebanyakan kayak pohon pisang kelutuk loh Mas. Pisang Itu yang kebanyakan di situ malah. Pisang liar. Iya, yang rimbun banget itu loh Mas. Rimbun banget dan dapurnya itu nggak terawat. Iya, benar. Oke. Oh, cenderung kayak gitu. Terus mungkin kalau dia hubungin ya, orang kan tambah kuat mitosnya. Iya. Kalau misalnya dimakamin, biasanya kalau dimandiin itu kan melibatkan gedebong. Buat dimandiin ya, buat alas ya. Identik ya. Pocong itu kalau samar-samar ya mirip gedebong pisang gitu. Betul mirip sekali. Dia cuma ngelonjor, tapi aktivis. Katanya sih kalau yang nanti kesananya ya, beberapa kali di orang-orang pernah melihat sosok tersebut
itu nggak cuma putih tapi ada beberapa dengan warna-warna tertentu. Itu tergantung tingkatannya ya. Iya. Kayak gini mau ada Mas Johan. Mas Johan, kalau misalnya kan sesuatu muncul biasanya nggak tiba-tiba, Iya. ya kan? Ada sense dulu, ada tanda-tandanya. Kalau kemunculan pocong biasanya menurut pendapat dengan biasanya seperti apa? Ya, biasanya yang biasa terjadi jin terutama yang berbentuk pocong itu dia kadang berinteraksi pada manusia itu baunya pertama ya kebanyakan jin bau-bau melati. Makanya pasti bikin udah bikin kopi. Bikin kopi dulu. Baik. Ya bau-bau melati. Kopi susu ya. Kopi hitam ini. Oke. Ini Mas, Ya, kopi nongkrong bareng sih. Emang mana lagi? Kita ada ini pas di depan rumahnya Mas Tommy ya. Ya. Tadi kembali lagi Mas Johan, didahului biasanya Iya. ada smell bau melati. Terus setelah bau melati, jadi biasanya ada 3 kategori untuk menampakkan jin itu menginvestasi wujudnya ke dimensi manusia gitu. Jadi bau-bau, terus kedua itu rasa, biasanya rasa. Kalau misalnya tadi diawali dengan bentuk bau-bauan melati itu pernah dibahas di Munaslup juga ya. Dan memang cocok apa ini dengan tadi diungkapin bahwa baunya memang melati dulu biasanya. Agak senggerak sini lah Mas. Iya, Tajam banget lah. Terus nanti beralih menjadi bau busuk dan semacamnya ya Mas. Iya. Kadang-kadang juga ada bau lapuk seperti kayak bau kayu yang lama, tanah basah begitu. Kayak amis-amis gimana gitu kan. Nah ini hubungannya lagi ya, kita masih bahas sosok tadi fenomenal karena memang kita kan orang banyak takut mati Mas. Iya. Orang mati dibungkus seperti itu, seperti bentuk pocong. Karena memang sosok jin tersebut mengadopsi tadi orang mati ya, memang menakutkan. Jangankan pocong, orang mati aja kadang melihat menakutkan ya, seperti itu. Tadi kita hubungannya sama jalan-jalan yang barusan kita napak jelas ke sana ya, laku-laku lah ya, kiagan ke sana itu kan ada rumah tua udah hancur begitu Mas Dewi, tapi menyisakan puing-puing sama kolam ya. Iya, kolam terbengkalai, kolam tua berarti. Kolam tua iya. Jadi nah ini apakah semua rumah-rumah yang memang ditinggal oleh penghuninya, dalam artian ya ini ada 2 pengertian ya, satu yang memang surung, iya, satu memang ditinggal pergi penghuninya, kayak merantau lah. betul. Apakah akan dihinggapi atau didatangi buat mereka atau seperti itu? Ya gini aja ya Mas ya. Orang biasa masuk ada hawa-hawa manusia, tahu nggak ada ya pasti yang lain pasti masuk Mas. Iya sih. Yang biasa anget kok tahu anyes gitu loh. Bisa jadi ya nggak dirawat juga bisa ngaruh. Oh iya, apalagi memang masa-masa seperti itu suka yang kotor-kotor, Iya. yang lembab-lembab. Baik. Terus ini ada hubungan lagi, katanya orang yang meninggal terus kan dimakamin Mas Johan, itu kan udah dalam bentuk pocongan ya. Kalau kita Muslim ya biasanya ada tata cara di mana dimiringin ke kiblat, terus ikatannya kan dibuka. Nah, apakah benar ini mitos atau fakta ya menurut pendapat ini dengan kedua yang lupa ikatannya dibuka itu mitosnya jadi sosok pocong pasti. Penasaran nih, tayangan nih. Ya, tayangan lah penasaran. Iya. Sebenarnya itu bukan itu orang itu Mas, tapi itu jin korinnya aja. Jin korin ya. Semua jin korin. Jin korinnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Iya. Jadi kalau dibilang ada hubungannya, tapi kejadiannya emang ada itu. Jadi ya segala sesuatu kan, maksudnya di agama kita kan Islam mengatakan Islam turun untuk menyempurnakan itu. Jadi secara hakikat emang ya orang mati itu harus sempurna. Betul. Tata caranya. Iya, tata caranya segala macam. Jadi jika ada memang benar begini, apapun itu bangsa mereka kan tujuannya memang menyesatkan. Iya, betul. Diadopsi dari sebuah peristiwa, ada kejanggalan di mana tata cara itu memang ada yang kurang. Nah, di situ kayak mereka momen nih. Nah, iya, momen mereka seperti itu ya. Oke. Tadi yang paling kuat. Jadi gini, tipu daya jin itu gini. Tipu daya jin itu
satu kebenaran dan 1000 kebohongan. Nah, betul. Jadi Bahasanya seperti itu. iya, jin-jin itu memanfaatkan satu kebenaran dengan dibumbuin 1000 kebohongan. Kita akan mengkerucut ke tadi lokasi yang kita udah jambangi ya, kita udah datang ke sana. Kita tadi memang melewati sama Mas Johan ya sore, melewati beberapa emang pohon-pohon pisangnya nggak terawat. Terus sampai melangkah-melangkah itu melompat itu pagar-pagar begini. Rumah tersebut itu udah ditinggal ambruk itu berapa lama? Ya kurang lebih 20 tahunan lebih Mas. Lama banget itu. 20 tahun. Ini ada temen pernah aku ngalamin sendiri. Kalau aku ngalamin sendiri waktu itu lewat terus ada pohon mangga yang jatuh lagi musim mangga. Iya betul. Buahnya jatuh. Iya jatuh, naik motor pulang dari tempat yang jenengan terus kan Mau ngambil. mangga masak nih, mangga manis Iya. ini kan ya sayang-sayang. Tapi pas di situ itu kan dekatnya ada bangunan juga, ada temboknya. Nah, Seakan-akan ini bener apa enggak ini sosok pocong itu ada di dalam tembok itu loh. Ada Iya. tembok kayak keluar Sakai kepalanya. itu, sakai itu. Di sakanya, sakai yang gede. Di kolam itu. Iya deket kolam, belakangnya kolam. Itu kan ada tembok permanen di situ. Rumah, ada tembok rumah. Akhirnya tak urungin. Males kan ya urusan kayak gitu. Jadi kan juga katanya pernah dilihatin. iya juga. pernah dulu kan waktu itu kan aku habis ke warung lah beli sesuatu kopi gitu kan. Beli kopi. Ya buat itu buat biasa buat mainannya itu. Iya, medang buat teman-teman. Medang sama teman-teman itu kan. Tahu-tahu aku lagi lihat ke bawah. Nah, langsung nongol aja Mas tiba-tiba gitu loh. Nggak ada suara apa, nggak ada suara, langsung main Main pelotot. Iya. kaget aja. Kita jam berapa? Itu masih sore paling jam setengah 10 jam 9-an lah. Yang unik kan dari sosok yang lain yang aku biasa bawain di ngobor itu kan biasanya dari kesaksian subscriber yang ngalamin itu sosok ini unik. Kenapa dibilang begitu? Dia itu kadang-kadang muncul tiba-tiba. Itu ngagetin, selalu ngagetin tiba-tiba. Kepenaknya dewek lah. Kepenaknya dewek itu tahu-tahu jelek begitu, maksudnya nggak ada istilah tadi. Memang ada bau, ada rasa seperti itu, tapi cepet banget Cepet. gitu loh. Kalau yang lain kan kadang-kadang masih ada intronya gitu Iya, kan. Kalau jedanya misalnya lah. ganti hihihi ketawa dulu atau Ya, ada pocong mungkin nggak ketawa kali ya iya, pocong. iya, susah kali dapet ya. Oke, ini tadi kita ke sana. Tanggapan mereka seperti apa Mas Dwi? Ya kayak semacam terusik lah Mas. Terusik. Sepertinya. Orang nggak pernah dijajah sama manusia terus dijajah manusia pasti. Meskipun sebenarnya tempatnya memang di tengah-tengah lingkungan sih ya, Iya. lingkungan tutup, tapi memang area itu nggak pernah terjamah. Cuman jarang terjamah sama manusia gitu kan. Baik. Itu kan kaitannya sama cerita di Ngubur itu tentang bekicot. Berarti kalau musim-musim basah begini banyak bekicot ya? Banyak pasti ada Iya, orang yang dipoin-poin nyari itu ya. pasti. Tapi itu riskannya kan ada ini juga ular. Kalau tadi kita sempat minggring-minggring bahasanya Iya itu. benar. Soalnya situ sering ada banyak ular juga sering masuk ke situ loh. Mas. Oke, terpusat dari lingkungan tadi rumah itu kan rumah tua yang aku pernah lihat lagi masa kecil. Iya. Itu kan bangunnya agak tinggi kan, terasnya agak tinggi. Agak tinggi. Bata double juga, bangunan kuna kan ya. Iya udah lama. Itu luas, titik paling kuatnya di mana Mas? Ini tadi yang di dekat sumur aja. Dekat sumber. Di situ. Nah itu yang pilar yang tinggi itu apa tuh? Itu buat kayak nutupin sumur juga. Oh, Sebenarnya itu buat kayak nutupin di sini kayak semacam blender lah buat nahan blender itu. Oke. Genteng buat genteng itu. Tapi sebenarnya campuran nggak cuma sosok pocong aja ya. Enggak. Mas Johan pernah ada pengalaman pribadi nggak ketemu sama sosok pocong? Kalau pengalaman sih ada mungkin ya. Mungkin ini karena itu dirasa itu bener apa mimpi itu. Jadi saya bilang mungkin itu. Gitu. Karena di antara mimpi apa nyata gitu. Jadi Iya. ini dulu waktu kecil ya. Jadi lagi main tuh subuh-subuh mau sholat subuh lah di jalan. Itu pocong pada berjejer. Iya. Jadi pada berjejer. Tapi di dalam apa namanya jobong ya dulu ya, orang-orang Ya, ngomong kaskus, ya kaskus. kaskus lah, Hmm. WC lah kalau orang zaman sekarang, tapi orang WC kali. orang dusun ya orang desa sebutnya jobong. Nah pocong itu pada berdiri Di dalam apa di luar? di Luarnya. di Atasnya. atasnya, Oh di atas. ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah itu pada gerombolan lah, Berarti nggak cuma satu. nggak cuma Satu satu, keluarga kali Mas. Satu keluarga. Ya. Iya, satu keluarga. Kalau banyak ya kan juga. Nah, artinya begini.
ini kan nyambung lagi, kita kaitan begini, jobong atau kakus tentu tempat yang kotor. Iya, betul. Lagi-lagi mereka juga tempat yang seperti itu ya Mas Dwi. Artinya kalau Mungkin mereka iya. seneng di kamar mandi lah gitu ya. betul yang basah-basah, yang lembab-lembab ya. Ya. Berarti ada kemungkinan nggak kalau kita misalnya orang sekarang kan bikin rumah walaupun orangnya cuma 2 atau 3 bikin rumahnya gede banget, kamarnya itu banyak banget. Ada kemungkinan nggak kalau mereka itu nggak cuma di luar pocong aja ya, maksudnya bangsa-bangsa itu menghingga tidak apa nungguin rumah tersebut pasti. Ya pastinya Mas. Diminum dulu Mas. Iya, ini lagi agak Mas Iya, Paduk. iya. Ya bisa jadi Mas, soalnya kan makin banyak tempat itu makin banyak pastinya. Makin tempat WC Kosong. gitu kan kosong pasti ada. Oke. Iya, ini kalau kita tadi ngomong sama Mas Johan, ada tadi di kampus sampai banyak. Mungkin ada muncul pertanyaan seperti ini dari teman-teman juga. Apakah mereka juga seperti manusia? Ada jenis kelamin, berkeluarga seperti itu. Ya mungkin ada. Ya memang sesuatu memang pasang-pasangan. Iya. Ada ciri khusus nggak yang cewek sama cowok? Kan dulu pernah dibahas Mas. Ya siapa tahu teman-teman baru ada yang mampir di Ya ikat pocongnya aja lihatnya. ikat pocong. Kalau yang ngembang itu yang cewek, Kayak bunga. gitu ya. kalau yang lucu itu cowok. Yang ngincup terus biasanya ngemplak begitu. Iya. Oke, iya. Tapi sedikit tambahan dari saya mungkin. Boleh Jadi, Mas. pocong itu yang pernah saya alami kan ya, setiap orang mungkin beda-beda pengalamannya. Iya, Jadi pocong itu yang cowok itu dia suka gelantungan, tapi kakinya di atas. oh gitu. Iya, Kebalik. Kakinya terbalik. kakinya terbalik di atas. Sedangkan Sama yang gitu ya. yang cewek ya dia berdiri. Dia berdiri normal gitu. Kalau jawaban aku angin. Kalau jawaban bercandanya kalau yang cowok itu kencingnya berdiri, kalau yang cewek itu Jadi ya, ya kan. Bisa. Ya. itu Tapi emang pengalaman benar. dia. Banyak juga yang ngomong Kadang seperti pengalaman itu. orang beda-beda gitu. Kalau misalnya ngeliatinnya, taruhlah jangan gelantungan terbalik, gelantungan biasa aja, ngagetin aja dah. Takutnya kayak apa ya, orang kaget, apalagi tahu-tahu tongol kebalik, angel wis pokoknya ya. Ya susah lah dipikirin. Kita ngobrol kayak gini sebenarnya mereka ada nggak sih? Ya dari tadi dari desa arah sana Mas. Udah Ngikutin loh Mas. Iya, mereka udah ngerasa apa yang dibahas. Sekarang ada nggak sih? Ada cuma agak jauh Mas. Agak jauh ya. Takutnya Mas Jawa mungkin ya. Pokoknya kan berdiri gede. Iya. Baik. Tadi ngobrol-ngobrol masalah pocong, sekitar pocong, dan ini ada sambungannya kemarin apa yang kita jawab, bukan tantangan sih, emang kita udah janji nanti Dinas Luhur bakalan ke tempat kejadian di mana dicerita di Ngobor itu loh. Iya betul. Akhirnya seharian ini kita berhasil ke sana. Tadi juga nyambung malam hari, cuma memang ya semut ya macam-macam, tapi takutnya kan kita ular juga ya, karena memang gelap banget. Tapi ya sedikit banyaknya mohon maaf juga buat teman-teman kalau kita kurang bisa fokus karena memang sulit banget tempatnya. Ada alhamdulillah kedatangan Mas Johan, ada pengalaman beliau juga pernah ketemu sosok tersebut. Terus ada satu tambahan lagi. Boleh, 2 juga nggak apa-apa. Jadi gini, kebanyakan orang kan lihat ya orang mencitrakan pocong kan dia lompat. Betul. Sebenarnya pocong itu nggak melompat, tapi dia mengayun. Jadi iya, kalau lihat pocong melompat itu udah pasti orang. Iya, yang ngeprank gitu. Iya, tapi dia kalau lihat pocong jalannya mengayun gitu, gini, kayak gitu, ya kayak ular mengayun dia. Dia kayak nggak punya tulang belakang. Lemes ya. Gini. Iya. Lumba. Ya, kalau kayak gini udah pasti dia makhluk astral. Kalau loncat udah pasti itu orang ngeprank. Iya, nggak apa-apa, dicamperin nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang karena memang mindsetnya itu ngeloncat, dari jauh juga kelihatannya ngeloncat. Iya, kalau dari jauh kelihatannya loncat. Cuman kan kebanyakan orang lihat pocong ya sebelum dia loncat ya udah takut dia. Padahal ceritanya loncat. Barangkali ketemu pocong, tanyain, kamu loncat apa enggak gitu. Soalnya ada nyambung cerita dari Rangkas juga. Itu di sana disebut bopongkong.
ada yang disebut bopongkong. Jadi persis kayak pocong, cuman dia jalannya itu lebih ke kayak udet, kayak belakang, kayak gitu. Iya. Bahkan kadang nempel, ada pernah dibawain di cerita di ngobrol juga tuh nempel di jembatan di bawahnya, kayak gitu. Unik banget ya Mas. Ciri Masuk Asal dia nggak pernah jalan tegak dia. Masuk Asal tuh kayak nggak punya kayak Belakang. iya bangsa jin itu anatominya bukan kayak manusia gitu. Betul. Jadi dia kayak nggak punya tulang belakang aja. Itu Bahkan- bangsa jin. Bahkan konon kayak kunti juga terbangnya nggak lurus ya. Iya kayak kunti juga itu ya terbangnya nggak lurus terbangnya. Tapi aku pernah lihat kunti Tegak banyak lurus. gini. Oh kayak gitu. Aku lihat sendiri gitu loh. Ya memang itu Ah, lagi kepengen ya nanti. Iya, Ya, mungkin. suka-suka sih. Tapi dia. aku kan pas itu lagi itu Mas, apa namanya? Pakai ini pakai motor tapi belakangnya dicekelin gini, pegangin. Oh dipegang. Tahu ada bonceng di repot Ya Mas. kalau situ iya, berarti dirimu kan nggak boleh ada ruang kosong. untuk Iya, bonceng. makanya di siapa tangan. Oke, tadi kita udah bahas sengaja nggak terlalu panjang ya pasti. Enggak. Karena memang nyatanya sosok kayak gitu juga adalah bangsa jin. Pada intinya mereka juga menyesatkan kita ya. Iya, betul. Dari rasa takut, kegoyahan kita, mengadopsi dari cerita-cerita yang udah ada. Biar kita goyang, biar kita takut. Takutnya pada mereka bukan sama yang punya hidup kan Iya, seperti itu. betul. Oke, ini obrolan cukup menarik. Pengennya panjang banget, tapi ditungguin juga. Udah pengen banyak karena kan ya. Udah mau Gampang nanti nyambung di sesi yang lain. Yang penting terima kasih banget ini buat Mas Johan yang udah mampir. Lain kali mampir lagi Mas Johan. Mantap penjelasannya. kalau Mas libur Tuyul lah. juga pakai kopiah. Keren. Kayak jampang. habis selamatan, Mas. Oh bisa. Iya. Berkatnya nanti bagi-bagi ya. Oh ya, Mas, ya. siap. Oke, tadi sekilas kita udah jawab apa yang kemarin kita udah ngomong di Ngopor, bakalan datang ke tempat lokasi. Kalau nggak salah judulnya Bundaran Pocong. Kita bisa hadirkan malam ini, semoga ada hal baik yang kita bisa bagi ke teman-teman, dan juga semoga kita dalam keadaan sehat, Amin. selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.